Orang yang bersio kambing itu biasanya dengan sikap yang agak santai ya, hampir dengan orang yang bersio kelinci yang mungkin lebih suka bersikap welas asih ya. Biasanya untuk orang sio kambing itu dia tipenya itu bekerja, cuman dia eh, santai ya, penuh dengan santai ya, disiplinnya. Orang sio kambing itu biasanya lemah lembut, biasanya cara bertutur katanya hampir sama dengan orang bersio kelinci ya. Dia itu sangat sopan dan ramah ya. Orang sio kambing itu biasanya eh, dalam berhubungan, dalam berkomunikasi dengan orang itu biasanya bisa diselesaikan dengan masalah yang tidak cukup rumit dan selalu dengan kepala dingin ya. Penyabar dan selalu merespon suatu hal yang tidak baik menjadi baik ya. Jadi di sini untuk orang cok kambing tuh apakah memang sesuai atau berkaitan dengan ataupun berpengaruh dengan situasi kondisi yang berhubungan dengan show kambing di situasi kondisi di bulan Desember. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman YouTuber. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya hadir dengan Anda untuk memberikan suatu seputar informasi ramalan terbaru, yaitu hari ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kambing di bulan Desember sama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini teman-teman, alangkah baiknya jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik dalam hasil ramalan ini, supaya saya bisa memberikan informasi hal yang positif atau maupun negatif yang berhubungan dengan bulan Desember. Jadi teman-teman di sini jangan lupa Anda mencurahkan segala isi hati Anda, pikiran dan jiwa Anda supaya saya bisa mengambil aura positif dari Anda kalian semua sesuai yang berhubungan dengan situasi kondisi di bulan Desember. Tapi sebelum itu saya akan menerawang dulu apakah bagus atau tidak di bulan Desember. Nah, teman-teman di sini untuk orang bersio kambing itu biasanya eh, suka melakukan hal-hal yang menurut dia tuh pantas ya, melakukan apa yang dia mau. Rata-rata untuk orang bersio kambing itu biasanya berhasil, dia santai, cuman lebih suka menunda-nunda waktu ya. Nah, jadi aura positif yang saya ambil tuh ya, satu, jangan suka berhuru hara. Terus yang kedua, eh, belajarlah menghargai orang ya, karena di bulan Desember ini suatu menghargai pasti, jika Anda bisa menghargai orang lain, pasti Anda bisa orang lain bisa lebih berharga menghargai Anda, begitu sebaliknya gitu ya. Jadi di bulan Desember ini kata menghargai itu sangatlah penting di bulan Desember. Harus bersikap terbuka, apapun yang Anda inginkan juga harus berpikir positif karena memang tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Berhasil dalam segala hal yang Anda tekuni gitu. Nah, jadi aura positif itu yang saya katakan ya, harus lebih berpikir panjang, lebih terbuka dan harus berpikir mandiri ya, lebih dewasa ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan meramalkan kedua kartu ini dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya, situasi kondisinya itu yang berhubungan dengan dua arah jalan keputusan. Apakah yang jalan keputusan yang A ataupun yang B ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda bisa melihat, memilih uh, yang sisi pertama, yang kedua, ataupun memilih sisi di antaranya ya. Jadi di sini teman-teman, situasi kondisi hasil ramalan di bulan Desember ini bisa Anda tahu dan bisa Anda jalankan semestinya jika Anda memang membutuhkan suatu arahan yang terbaik. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan hasil kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini saya akan mengambil dari kartu sisi kiri ya.
nanti lanjut di sisi kanan. Saya akan rapikan dulu kartunya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kartu pertama udah saya buka, udah saya rapikan. Nah, jadi di sini situasi kondisinya itu untuk bulan Desember ya memang bisa mendatangkan hal positif, bisa mendatangkan hal negatif ya. Tapi di sini kalau saya lihat ya memang di bulan Desember Anda bisa mendapatkan suatu kejutan dari bos ya, ataupun kejutan dari beberapa keluarga Anda ya. Nah, bisa memberikan suatu penghargaan ataupun suatu pujian dari suatu keberhasilan, ataupun juga di sini dari sisi negatif memang bisa mendapatkan kerugian ya, kekecewaan dan ketidakberhasilan yang Anda dapatkan ya. Nah, jadi di bulan Desember ini kalau saya lihat situasi kondisinya itu bisa Anda dapatkan, bisa Anda raih, baik dari keberhasilan, kesuksesan, baik dari kesialan dan kemalangan. Jadi di sini teman-teman ada hal baik, ada hal positif. 100% tidak bisa Anda dapatkan, tetapi bisa dibilang 60 dibanding 40%. Nah, itu juga dari segi kata perjanjian kerjasama, itu lebih mendapatkan kata janji dengan orang lain, tapi di satu sisi Anda susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik, tapi di satu sisi juga Anda dihalang-halangi gitu ya. Nah, jadi di sini untuk hal-hal yang dihalang-halangi itu seperti apa? Karena memang untuk hasil ramalan ini Anda dihadapkan untuk lebih banyak bijaksana, mandiri, dan lebih berpikir positif, berpikir terbuka ya. Karena semuanya ini tidak bisa Anda terapkan dalam suatu hal yang baik ya. Ada kalanya Anda bisa merubah prinsip Anda karena memang dari sisi A dan sisi B harus benar-benar bisa balance ya. Jika tidak balance karena memang akan mendapatkan kerugian. Oke, di sini saya akan membuka dulu dari kartu pertama ya. Dari kartu pertama ini mengatakan bahwa jika Anda mengambil keputusan ini ya, memang mengambil jalan ini sih memang kebanyakan kesedihan, selalu dikerap oleh kekecewaan hati ya. Suatu keberhasilan masih belum bisa didapatkan, tapi ya butuh perhatian ekstra ya untuk menjalankan itu semua ya. Jadi untuk kartu yang kedua mengatakan bahwa jalan keputusan yang Anda ambil ini memang belum tentu mendapatkan suatu keberhasilan, tapi malah berapa-apa Anda sudah mendapatkan kesialan dan kemalangan ya dalam suatu hal rencana yang Anda kerjakan. Jadi mau seperti apa yang Anda terapkan ya sangat susah sekali karena jalan yang Anda ambil ini ya betul-betul bukan merupakan suatu hasil yang Anda ambil gitu ya. Apalagi suatu keberhasilan itu sudah tampak di depan mata tapi sepertinya tidak bisa diraih. Jadi kartu ketiga ini mengatakan bahwa hanya suatu amarah lah ya, suatu kekecewaan yang tinggi, tersinggung ya, suatu amarah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi di sini untuk apa yang Anda harapkan, apa yang Anda kerjakan ya sangat susah untuk dilakukan. Jadi di sini ya inilah satu orang yang membuat Anda tuh gagal dalam suatu hal yang beberapa Anda kerjakan. Apa yang Anda rencanakan di bulan Desember benar-benar tidak bisa mendapatkan suatu keberhasilan ya. Jika memang Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil yang baik, Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik yang cukup besar ya rezekinya. Jika tidak ya Anda digagalkan oleh suatu seseorang yang membuat Anda tuh frustasi, amarah yang sangat luar biasa ya. Memang mengalami kerugian sangat besar itu sangat tidak diinginkan ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, rambutnya memang setinggi bahu ya. Nah, jadi ini orang kurus, langsing ya. Ini berkulit hitam, ini rambutnya ikal. Jadi orang ini adalah orang yang sangat tidak baik sekali, yang selalu menghancurkan semua ide-ide Anda, rencana tujuan itu tidak dapat terlaksana ataupun berjalan dengan baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan jelaskan lagi kenapa di satu sisi bisa mendapatkan suatu rezeki yang sangat baik, di sisi satu kanan kenapa bisa mengalami kerugian. Karena memang di sini teman-teman 60 dibanding 40%, kebanyakan bisa mendapatkan suatu jalan titik temu ya, tapi itu semuanya itu tidak berhubungan dengan
apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda inginkan. Tidak semua hal itu bisa Anda lakukan, asalkan memang ya dibantu dengan ide, ya, dibantu dengan dukungan orang lain ya. Karena memang di sini kalau saya suatu rencana tujuan itu tidak bisa Anda kerjakan satu orang, butuh 2 orang, bahkan 3 sampai 5 orang ya. Nah, jadi di sini ide-ide cemerlang itu tidak hanya cukup 1 orang, tapi membutuhkan beberapa orang supaya benar-benar bisa membangkitkan kembali suatu suatu rencana, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik. Hal yang baik, hal yang tidak baik bisa Anda dapatkan, cuman ya sangat minim sekali. Nah, dari situlah teman-teman Anda dibutuhkan untuk selalu bisa mandiri, berpikir terbuka, berpikir panjang, dan berpikir positif. Di sini di bulan Desember ini bisa dibilang Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi satu sisi Anda bisa dirudung kesedihan karena kerugian, mengalami hal sisi positif, mengalami sisi hal yang negatif. Bulan Desember ini kalau saya lihat untuk orang show kambing ini janganlah cepat frustasi dan janganlah cepat menyerah. Suatu masalah bisa Anda mendatangkan Anda, menghampiri Anda ya. Cuman secepatnya Anda selesaikan dengan baik, asalkan dengan cara terbuka dan positif ya. Ini masalah ini sebenarnya tidaklah rumit, tapi jika kita bisa melihat masalah itu dengan satu titik temu, ya, jalan di antara tengahnya itu, pasti kita bisa menemukan jalan keluarnya. Terkadang kalau masalah itu sebenarnya tidaklah rumit dan tidaklah panjang ya, karena memang di sini kalau kita lihat kita bisa berpikir bijaksana, kita bisa mengatur itu semua dengan sisi positif. Di sini kalau saya lihat energi positif yang bisa Anda ambil itu bisa. Asalkan kita melihat masalah itu hanyalah sebuah masalah kecil ya. Memang kita merasakan masalah itu sangat besar, tapi kita rasakannya dengan cara masalah itu masalah kecil gitu ya. Jadi jangan terlalu membahayakan diri jika kita melihat masalah itu dengan kedua belah mata kita. Sepasang mata kita melihat bahwa masalah itu sangat besar sekali. Sebenarnya itu ada jalan keluar ya. Nah, seperti itulah contohnya yang saya katakan ya teman-teman. Maaf jika memang omongan saya terlalu terbelit-belit ya. Karena memang ada teman-teman YouTuber yang tidak mengerti, makanya saya mengomong kasih tahu terlalu panjang lebar ya. Nah, jadi sini teman-teman, ya energi positif bisa saya ambil, bisa Anda terima, bisa Anda kerjakan, cuman satu, nikmati sajalah apa yang Anda rasakan di bulan Desember. Jika ada masalah, tidak perlu takut dan tidak perlu tergesa-gesa. Kerjakanlah, ciptakanlah semua ide-ide cemerlang untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya. Jika perlu, Anda membutuhkan orang lain untuk membantu Anda ya. Nah, jadi di sini pesannya apa ya? Untuk jika memang memilih kartu keputusan ini ya. Di sini pesannya mengatakan bahwa Anda bangkit jatuh lagi ya. Jadi di bulan Desember ini terkelihatan suatu emosi yang sangat cukup besar ya. Karena di satu sisi bisa membahayakan Anda suatu hal yang terdampak suatu hal yang masalah kerugian, sehingga kalau saya lihat sangat susah untuk dijalankan ya. Semua berhubungan dengan uang ya. Uanglah yang dijadikan masalah. Tanpa uang juga tidak ada masalah ya. Jadi di sini faktornya itu intinya itu adalah faktor uang. Karena semua hal yang tidak baik pasti berasal dari uang. Cara berpikir tidak baik pasti karena uang juga ya. Jadi kuncinya itu adalah uang. Kenapa bisa uang? Kita cari tahu dulu. Apakah bisa mengalami hal kerugian ataupun keberhasilan ya, keuntungan ya. Di sini satu sisi Anda bisa meraih suatu keuntungan 60%, 40% mendapatkan kesialan ataupun kemalangan, bahkan mendapatkan kerugian. Jadi bisa Anda jalankan, bisa Anda terapkan, Anda jalankan ya. Karena memang jika memang benar-benar Anda bisa keluar dari masalah itu, suatu keberhasilan
kejutan dari atasan, bos, ataupun keluarga, segera membantu Anda tidak adalah suatu hal yang suatu mendapatkan suatu jalan yang kesulitan. Jadi di sini teman-teman, ya mungkin dalam hal saya berbicara mungkin ada yang terbelit-belit, mungkin ada yang tidak percaya ataupun yang kurang dimengerti ya. Jadi di sini saya akan perjelaskan lagi jika memang teman-teman ingin mengambil kartu ini, kartu keputusan ya. Nah, di sini pasti tidak akan bisa mendapatkan suatu dewa penolong, malah Anda akan dirudung kebencian, kesedihan dan Anda menyesal, sangat menyesal untuk menjalankan semua bisnis ini. Karena memang di sini jika Anda salah jalan akan mendapatkan 0% hal positif, ya. Oke, di sini teman-teman mungkin ya saya bisa merasakan bahwa teman-teman membaca ramalan ini mungkin mendengar ramalan ini mungkin kurang bisa dimengerti ya. Nah, mungkin di kartu keputusan A ini mungkin kelihatan agak simple ya, cuman agak rumit. Coba nanti saya akan jelaskan lagi untuk kartu kedua keputusannya bagaimana ya. Oke teman-teman, kartu kedua udah saya buka ya. Di sini yang saya lihat sih memang seperti yang saya bilang tadi, kebencian, amarah, kekesalan hati, semuanya itu ya Anda sampingkan. Kalau bisa Anda kecilkan ya semua amarah Anda yang hal-hal yang tidak baik. Karena di bulan Desember ini bisa dibilang Anda mendapatkan suatu ujian, cobaan dari Tuhan. Suatu masalah ini sebenarnya mengenai hati dan jiwa Anda. Jika memang benar-benar Anda bisa mengambil titik temu, berpikir positif, Anda jalankanlah sesuai dengan hati nurani Anda. Jika tidak, Anda sia-sia untuk menjalankan itu semuanya. Suatu keberhasilan bisa Anda rasakan, bisa Anda raih, cuman ya ada beberapa hal, beberapa poin yang bisa Anda terapkan untuk dapatkan suatu raih keberhasilan. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, 60% bisa Anda rasakan, 40% juga bisa Anda gagalkan, bisa Anda mengambil kerugian ya. Jadi untuk orang show kambing, tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun jika memang tidak akan salah jalan. Berpikirlah positif, banyak berdoa, lakukan pencerahan aura. Karena di bulan 12 ini Anda terdapat suatu hati dan jiwa yang sangat linglung, lemah dan kurang bergairah ya gitu ya. Jadi di sini untuk orang yang bersio kambing bisa dibilang sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Dengan tepuk tangan saja mungkin Anda menganggap remeh. Jadi suatu keberhasilan gagal, suatu kemalangan Anda raih gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, saya akan lihat dulu dengan 3 kartu ini jika Anda mengambil keputusan yang kedua. Nah, di sini keputusan yang kedua ini mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak berdaya mengenai keuangan ya, mengenai mungkin mengelola keuangan ya. Jadi di sini masih belum bisa mendapatkan suatu keberhasilan ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk menghadapi itu semua. Di sini kembali teman-teman, satu-satunya untuk orang bercok kambing itu Anda harus berkonsultasi dengan saya dengan cara pencerahan aura ya teman-teman ya. Karena kenapa? Pencerahan aura itulah yang terpenting ya, bisa membuka kembali aura positif Anda ya. Karena memang di sini kalau saya lihat si ramalan di bulan Desember ini memang sangat rumit ya. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda harapkan memang sangat susah sekali untuk mendapatkan jalan titik temu. Jalan keluar sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi sepertinya tidak bisa mendapatkan meraih hal yang baik dari pintu itu ya. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan suatu keberhasilan, janji-janji yang pasti harus banyak-banyak berdoa ya, meminta petunjuk dari Tuhan supaya Anda diketemukan Dewa Penolong dan membantu Anda dalam situasi kondisi yang sulit ini ya. Jadi di sini ya teman-teman bisa Anda kerjakan, bisa Anda terapkan supaya Anda bisa benar-benar tidak terperosok dalam suatu hal jurang yang sangat rumit sekali. Karena memang di bulan Desember ini untuk orang show kambing ini kayaknya sepertinya ada black magic yang
membuat Anda tuh sangat susah untuk mengelola keuangan ya. Di sini kalau saya lihat keuangan Anda tuh semakin menipis, sangat susah untuk dikelola. Jadi jalan hati dan pikiran juga mungkin berkelok-kelok ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk show kambing sangat susah untuk mendapatkan bantuan. Lebih banyak berdoa dan lebih banyak pencerahan aura ya. Karena di sini kalau saya lihat sih sangat susah untuk menggapai suatu hal yang baik. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa jangan melakukan kata janji dengan orang ini ya. Karena orang ini hanyalah mendapatkan tidak mendapatkan jalan-jalan titik temu. Hal-hal negatif datang merajalela ya, menghantui Anda ya dengan orang ini ya. Nah, orang ini adalah orang yang kurus, tinggi langsing, orang yang berkulit hitam ya, rambutnya ikal ya. Ini adalah orang yang hanya ingin mencari sensasi, yang hanya ingin mencari suatu bisnis untuk join ataupun ajak kerjasama dengan Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang agak sangat susah sekali ya. Perdagangan, usaha, rencana tujuan, bisnis ya, baik Anda bekerja sama dengan orang lain ataupun bekerja dengan orang lain, itu mungkin sepertinya ada black magic yang menghalang-halangi aura Anda ya. Jadi di bulan Desember ini sebenarnya sih bisa Anda raih suatu hal positif. Tapi di sini yang saya lihat sih memang ada aura gelap yang selalu menghantui Anda. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, kalau bisa ini kalau saya lihat banyak suatu hal yang bisa Anda benahi ya dalam kehidupan Anda ya. Lakukanlah pencerahan aura ya teman-teman, karena memang ini di sini aura positif yang saya ambil itu aura black magic ini yang saya rasakan ya. Jadi untuk orang show kambing ini benar-benar harus bisa terbuka dan harus benar-benar bisa bersihkan kembali supaya Anda kembali normal ya. Jangan sampai Anda terpuruk dalam suatu hal ekonomi ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu jika Anda mengambil keputusan yang kedua ini, apakah pesannya? Pesannya ini mengatakan bahwa jika masalah itu bisa dapat diselesaikan dengan baik, mendapatkan ya memang mungkin mengambil keputusan itu pasti sangat susah untuk mendapatkan 100% ya jalan terbaik. Setidaknya 20-40% bisa Anda raih sehingga Anda tidak bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Itu di situ ya kalau saya lihat ya joker terbalik ya. Itu sebenarnya tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi susah. Karena memang black magic yang selalu menghantui Anda, menghampiri Anda sehingga memang tidak mendapatkan suatu hal titik pasti. Sebenarnya di situasi kondisi di bulan Desember untuk orang bershow kambing sangat bagus sekali ya. Tapi entah kenapa yang saya rasakan memang sangat susah untuk dibaca kartu ini ya. Kebetulan saya lebih banyak membaca dari hasil gambaran penerawangan saya. Untuk orang show kambing ini sih memang sedang terpuruk ya di bulan Desember, jadi harus lebih banyak berikhtiar, pengharapan yang baik, banyak berdoa dan membersihkan diri Anda dengan pencerahan aura ya. Nah, jika memang teman-teman benar-benar ingin mengambil keputusan ini, inilah jawabannya. Anda harus tetap bertahan, banyak bersabar karena memang Anda pasti tidak bisa lari dengan orang ini ya. Anda harus selalu dihadapi dengan orang ini karena memang bisa dibilang dia hadir dalam kehidupan ini untuk menagih hutang-hutang Anda ya di kehidupan sekarang. Karena ini adalah orang yang berkulit ya sawo matang ya, ini tinggi orangnya, rumah berisi tegap ya. Nah, ini adalah orang yang Anda harus hadapi ini sampai selesai masalahnya, karena masalah ini memang benar-benar menyangkut soal uang. Karena mungkin dari dulu kehidupan yang lampau itu mungkin Anda mengerjainya, Anda membuat suatu hal yang baik, membuat rusuh dalam hal keuangan. Jadi dari sekarang dia datang untuk menagih hutang kepada Anda ya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk orang show kambing ini memang keramalan yang hari ini memang kurang memuaskan. Karena di sini kalau saya lihat memang banyak aura-aura black magic yang menghampiri Anda ya. Setidaknya Anda berkonsultasi dengan saya untuk pencerahan aura supaya saya bisa membantu Anda lebih banyak. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan udah selesai. Untuk orang yang show kambing, jangan lupa di like dan di subscribe
ya. Bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi supaya bisa mendapatkan suatu hal yang solusi kemudahan yang baik supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh. Jadi di sini teman-teman, uh, Anda bisa bertanya kembali untuk orang bersyok kambing itu bagaimana. Jadi di bulan Desember ini Anda benar-benar bisa benar-benar 20% atau 30% bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Sehingga jangan selalu mendapatkan suatu sisi yang tidak baik. Karena di sini untuk orang syok kambing ini bisa sudah cukup lama, lebih kurang 3 bulan ke atas, sampai sekarang ini selalu tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Cari saya solusi kemudahan ya, Evan Jaya akan selalu membantu Anda. Jadi di sini teman-teman, ramalan udah selesai. Kiranya Anda bisa bersikap positif dan Anda mensyukuri jika memang ramalan ini sesuai dengan Anda. Oke, teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.